Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya? Bertemu kembali dengan saya, Dr. Septianus Hermanto. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel video saya ini, silakan klik tombol subscribe dan klik loncengnya supaya dapat pemberitahuan video saya selanjutnya dan tidak ketinggalan video terbaru saya. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai 7 dosa pokok yang dikenal dengan 7 capital sins atau 7 dosa mematikan, 7 deadly sin. Sehingga kita akan memahami apa itu 7 dosa pokok, apa bahayanya, dan cara mengatasinya. Yang saya bahas di sini adalah 7 dosa pokok sesuai yang tercantum dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1866. Saya singkat KGK untuk selanjutnya ya. Kita mulai. 7 dosa pokok, bahasa Inggrisnya 7 capital sins atau disebut juga 7 dosa mematikan, bahasa Inggrisnya 7 deadly sins, adalah dosa-dosa yang mengakibatkan dosa-dosa lain dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Sebagai contohnya, seseorang yang membiarkan dirinya terus dikuasai oleh kemarahan, suatu saat dapat melakukan balas dendam dengan membunuh. Seseorang yang dikuasai ketamakan dapat melakukan korupsi, mencuri jika ada kesempatan. Membunuh dan mencuri merupakan dosa akibat dari dosa lain, yaitu dosa-dosa pokok. Dosa-dosa pokok ini dihubungkan dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk merupakan lawan dari keutamaan atau kebajikan, diakibatkan oleh kebiasaan yang melenceng dari kebaikan, kebiasaan yang mengaburkan suara hati dan membuat seseorang cenderung melakukan hal buruk. Mari kita lihat daftar 7 dosa pokok. Perlu diketahui sebelumnya bahwa daftar dosa-dosa pokok mengalami beberapa perkembangan atau penyesuaian sepanjang sejarah. Yang umum digunakan saat ini adalah hasil revisi dari Santo Gregorius Agung, yang dulunya adalah Paus Gregorius pertama, sebagaimana dituliskan dalam KGK nomor 1866. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita masuk yang pertama, kesombongan. Kesombongan, bahasa Inggrisnya pride, bahasa Latinnya superbia atau kecongkakan, adalah awal mula segala dosa. Bukan semata-mata berarti bahwa semua dosa berasal dari kesombongan, tetapi karena semua dosa secara alami timbul dari kesombongan. Santo Thomas Aquinas yang menyatakan hal tersebut menjelaskan bahwa meninggalkan Tuhan adalah bagian pertama atau awal mula kesombongan. Dapat dilihat di Sirak bab 10 ayat 12. Kesombongan adalah hasrat yang berlebihan di mana manusia menilai dirinya terlalu tinggi dalam tahap kepenuhannya. Manusia menjadikan dirinya sendiri tanda kutip Tuhan karena penolakan untuk menundukkan akal budi dan keinginannya kepada Tuhan, termasuk tunduk pada mereka yang dalam kewenangan mewakilinya, misalnya pemimpin negara, pemimpin suatu agama, dan lain sebagainya. Kesombongan hanya dapat ditunjukkan dengan mengembangkan kebajikan atau keutamaan yang adalah lawannya, yaitu kerendahan hati. Yang kedua, ketamakan. Ketamakan bahasa Inggrisnya adalah greed, avarice, bahasa Latinnya avaritia, atau keserakahan, adalah keinginan tak terkendali atas materi
atau harta duniawi. Dalam Pengkhotbah bab 5 ayat 10 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi, maksudnya adalah bahwa orang yang tamak tidak pernah ada rasa cukup dalam hal memiliki uang, dan tidak pernah penghasilan sebesar apapun dapat memuaskannya. Santo Paulus mengatakan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan dan menyebabkan seseorang dapat menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri. Di 1 Timotius bab 6 ayat 10. Sehingga ketamakan menggambarkan betapa seriusnya dosa pokok ini. Lawan dari dosa ketamakan adalah keutamaan kemurahan hati. Yang ketiga, iri hati. Iri hati bahasa Inggrisnya adalah envy. Bahasa Latinnya invidia. Adalah suatu kekecewaan atau kecemburuan atas keuntungan orang lain dan menghendakinya untuk dimiliki sendiri dengan cara yang tidak adil. Sehingga seseorang melakukan dosa berat karena menginginkan yang jahat bagi sesamanya. Santo Gregorius Agung mengatakan bahwa iri hati menimbulkan kedengkian, fitnah, hujat, kegirangan akan kesengsaraan sesama, dan menyesalkan keberuntungannya. KGK nomor 2539. Kebajikan yang adalah lawannya adalah kebaikan hati. Namun, mengingat kesombongan adalah tanda kutip ibu dosa, maka kerendahan hati mutlak dibutuhkan juga. Menurut KGK nomor 2540. Yang keempat, kemarahan. Kemarahan atau bahasa Inggrisnya wrath, anger, bahasa Latinnya ira. Yang dimaksud di sini adalah kemurkaan berupa keinginan untuk membalas dendam. Kemurkaan yang besar sehingga orang ingin membunuh sesama atau ingin melukainya adalah kesalahan besar melawan cinta kasih yang merupakan dosa berat. Dapat saudara dan saya lihat di Matius bab 5 ayat 22 dikatakan sebagai berikut. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Santo Thomas Aquinas menyatakan mengenai kemarahan yang diperbolehkan seperti ini. Tidaklah diperkenankan menginginkan pembalasan dendam dengan suatu maksud jahat kepada orang yang harus dihukum, tetapi sungguh terpuji jika menginginkan pembalasan dendam berupa suatu perbaikan atas kebiasaan buruk dan untuk mempertahankan keadilan. Yang kelima, hawa nafsu. Hawa nafsu bahasa Inggrisnya lust dan bahasa Latinnya luxuria. Yang dimaksudkan di sini adalah hawa nafsu seksual atau sering diasosiasikan dengan percabulan, suatu hasrat yang berlebihan akan kenikmatan seksual. Ungkapan kebiasaan buruk hawa nafsu menghasilkan dosa berat melawan kemurnian, yaitu perzinahan, masturbasi, perselingkuhan, pornografi, pelacuran, perkosaan, dan tindakan homoseksual. Yang merupakan dosa adalah tindakan atau perbuatan seksualnya, bukan kecenderungan seksualnya. Perjuangan mengatasi hawa nafsu membutuhkan keutamaan kemurnian berupa pembersihan hati dan pengendalian diri sendiri.
Yang keenam, kerakusan. Kerakusan bahasa Inggrisnya gluttony, bahasa Latinnya gula. Di sini sehubungan dengan hasrat berlebihan akan makanan atau minuman. Lawan dari kerakusan adalah penguasaan diri dengan cara berpantang. Tindakan nyatanya yaitu berpuasa. Yang terakhir, yang ketujuh, kemalasan. Kemalasan bahasa Inggrisnya sloth, bahasa Latinnya asedia, adalah suatu kejemuan yang utamanya sehubungan dengan hal-hal rohani. Santo Yohanes dari Damaskus, yang merupakan seorang bapak gereja dan doktor gereja dari timur, mendefinisikan kemalasan sebagai suatu kesedihan yang menindas, yang begitu menekan pikiran seseorang sehingga ia tidak ingin melakukan apa-apa. Kemudian Santo Thomas Aquinas menyatakan bahwa kemalasan adalah dosa karena kesedihan tersebut menghalangi seseorang untuk berbuat baik, baik kemalasan itu sendiri maupun dampak yang ditimbulkannya adalah jahat. KGK nomor 2094 menyatakan bahwa kejenuhan rohani atau kemalasan rohani dapat mengakibatkan seseorang menolak kegembiraan yang datang dari Allah dan membenci hal-hal ilahi. Kebencian terhadap Allah muncul dari kesombongan, sehingga untuk mengatasinya, selain butuh keutamaan ketekunan, mutlak dibutuhkan kerendahan hati. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rangkuman seluruh dosa pokok beserta keutamaan atau kebajikan yang adalah lawannya. 7 dosa pokok lawan versus 7 kebajikan. Pertama, kesombongan. Lawannya kerendahan hati. Yang kedua, ketamakan. Lawannya kasih. Yang ketiga, iri hati. Lawannya kebaikan hati. Yang keempat, kemarahan. Lawannya kesabaran. Yang kelima, hawa nafsu. Lawannya kemurnian. Yang keenam, kerakusan. Lawannya penguasaan diri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kemalasan. Lawannya ketekunan. Jadi, untuk mengatasi 7 dosa pokok ini dengan cara gimana? Yaitu mengembangkan 7 kebajikan. Jadi, saudara-saudari, itulah 7 dosa pokok dan bahayanya, dan bagaimana cara mengatasinya. Hanya cukup mengembangkan 7 kebajikan tersebut. Oke, sampai jumpa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di video saya yang selanjutnya. Tuhan memberkati.